tuh Kak, Ya Pak. ingat kata apa Bapak berikan yang pertama kali kemarin? Yang pertama kali kemarin masih yang dasar-dasar lahan basah itu Pak. Sama fungsi-fungsi lahan basah. Oh itu kemarin ya? Ya. Belum masuk ke kan kemarin materi lain. Karena Bu Hilda belum menunjuk dasarnya, jadi balik ke lahan basah dulu yang Ya. definisi. Ya baru konservasi ya. Ya belum ya. Oh ya. Yang manfaat apa pembagian lahan basah sudah belum ya? Belum pembagian lahan basah. Oh ini ya? Sudah ini ya? Ya tapi di tengah-tengah ada seingat episode kemarin tuh. Iya. Belum sudah galang. Tapi yang definisi ini sudah ya? Sudah definisi sudah Pak. Oh sudah ya. Bapak tuh lupa. Kenapa nyambung ke Hilda nih? Ini sudah ya? Sudah. Ini sudah ya? Nah. Lahan basah berdasarkan letaknya. Nah ini belum Pak. Belum ya? Belum ini Pak. Oke, dilanjutkan ya. Lanjut. Jadi lahan basah itu berdasarkan letak secara geografis. Secara geografis itu ada dua tipe atau dua tempat ya. Yang pertama itu lahan basah atau coastal wetland. Coastal wetland itu maksudnya tuh lahan basah pesisir. Nah, lahan basah pesisir yang pertama, yang kedua lahan basah daratan. Nah, lahan basah pesisir dan lahan basah daratan. Nah, lahan basah yang pesisir ini adalah secara garis besarnya itu yang definisinya adalah ekosistem lahan basah yang masih dipengaruhi oleh pasang air laut. Jadi lahan basah yang ada pengaruh air garam. Jadi ekosistemnya itu yang masih ada digenangi air yang mengandung garam. Jadi dari laut. Nah, jadi ya definisi sama saja dengan yang di darat itu, tapi cuma dia asin. Nah, itu aja. Nah, jadi batasannya itu di tempat air yang tergenang air, daratan yang tergenang air, ya baik asin, tapi bisa dikatakan musiman, sementara juga ada yang permanen. Nah, namun demikian daratan itu masih dipengaruhi oleh air laut, ya. Jadi ada limpasan, misalnya di daerah pesisir timur, nah, pesisir timur Sumatera Selatan misalnya kan. Jadi yang masih ada air laut, berpengaruh air laut, itu dikatakan dengan lahan basah pesisir, ya. Nah, contoh ekosistem yang termasuk dalam pesisir itu hutan bakau, dataran lumpur, pasir, muara, padang. Nah, itu sebenarnya dengan konservasi pesisir dan laut, itu sebenarnya kalau definisi memang beda kalau pesisir dengan pesisir dan laut ya. Tapi kalau lahan basah, karena pesisir laut itu hanya definisi itu di batasan yang berpengaruh air laut saja. Ekosistemnya sama, ya, pesisir, cuma dia berada di dekat yang ada pengaruh air laut. Jadi bisa ada rawa-rawa pesisir, yaitu seperti yang mata kuliah yang konservasi pesisir dan laut. Nah, yang kedua adalah lahan basah daratan.
Di lahan basah daratan itu yaitu yang meliputi air tergenang, ya berupa yang sifatnya tawar, yang sifatnya air tawar, tidak ada air laut. Ya, tapi ada juga yang lahan basah yang unik, ya, yang unik itu yang di daratan itu yang asin, ada yang asin di daratan itu. Lahan basah di daratan harus diketahui, ya, ada lahan basah yang di daratan itu yang asin. Nah, contoh di daerah Irinjaya, ya, di daerah pegunungan, di sana ada air seperti danau gitu, tapi asin itu. Nah, asinnya itu dikarenakan karena faktor tanahnya, ya, karena tanahnya ada tumbuh-tumbuhan yang mengandung garam. Nah, jadi sehingga dia asin, bukan seperti di pesisir. Nah, jadi bisa sementara, bisa permanen, ya, dikelilingi oleh darat dan tidak terkena pengaruh air laut. Ya, contoh itu danau, telaga, ya, sungai, air terjun, rawa, air tawar, danau-danau musiman atau kolam dan rawa asin darat. Nah, rawa asin, ya, rawa asin di daratan itu dikarenakan faktor geologi. Jadi yang mengandung NaCl misalnya, ya, ada tumbuhan, ada itu di Irian ada tuh. Nah, ini cara definisinya. Nah, dengan ilustrasi kita lihat skema seperti ini, kita bisa melihat bagaimana lahan basah itu dari gunung hingga ke laut, ya, hingga ke pinggir laut, ya. Jadi kalau masih ada di sini batasan ini ada hutan rawa gambut, tapi kalau airnya pasang masih ada, maka dia masih masuk pesisir, berpengaruh, ya. Nah, ini ada hutan rawa air tawar misalnya di sini. Nah, ini yang perbatasan dengan air laut misalnya, yang ada air tawarnya. Kalau berbatasan itu ya estuaria di sini kan. Jadi lahan basah yang di daerah tipe daratan itu ya bisa di gunung. Ini lahan basah yang ada di kawah gunung, bekas gunung meletus ataupun bekas tektonik, air tergenang di danau, kawah, misalnya kars, ya, bekas kawah gunung. Nah, itu dikatakan lahan basah juga. Misalnya danau kalau di Pulau Jawa, bukan di Pulau Jawa, di Lombok, ya. Misalnya danau Renjani, ya. Ada lagi danau Gunung Kerinci, danau Gunung Tujuh, yang tinggi-tinggi maksudnya itu. Dari dataran danau Gunung Tujuh itu adalah danau yang tertinggi di Asia Tenggara, lahan basah yang tertinggi di permukaan bumi, yang tertinggi di Asia Tenggara itu terdapat di Danau Gunung Tujuh di Provinsi Jambi. Nah, kemudian lahan basah itu berupa sungai-sungai dataran tinggi, ya, sawah-sawah, ya, kemudian yang buatan itu bendungan, jaringan irigasi, sungai dataran rendah, danau oksbow, danau-danau pinggiran sungai rawa, hutan rawa air tawar, hutan rawa gambut, masuk ini kan, kemudian dataran lumpur, padang lamun, dataran lumpur, nah kemudian ada terumbu karang. Nah, inilah, jadi ilustrasi yang ini, gambar ini bisa kita bagi dua. Jadi untuk membaginya dua itu tergantung dengan topografi ataupun geomorfologisnya. Kalau dia di pantai timur, maka pesisirnya itu lebar, ya, landai kan. Jadi lebar karena pengaruh air lautnya jauh masuk ke dalam. Tapi kalau misalnya pantai ataupun daerah pesisirnya itu di dekat terjal, misalnya di Sumatera, di Pulau Sumatera bagian barat misalnya, atau di Pulau Jawa bagian selatan, maka pesisirnya itu sempit. Nah, jadi pengaruh air garamnya itu tidak jauh ke dalam, paling-paling mungkin 3 kilometer, ya. Mungkin atau 5 kilometer ke daratan itu masih ada pesisirnya, unsur air lautnya. Tapi kalau di pantai timur Sumatera Selatan atau pantai timur Sumatera bisa ratusan kilo, ya, ataupun ya yang katakan pesisir itu ya tidak yang ratusan kilo, tidak sampai lah ratusan kilo, itu mungkin sampai 40 kilo itu masih ada pengaruh air garam, 30 kilo masih ada pengaruh air garam misalnya kan. Nah, itu seperti Payau itu, ya. Nah, itu contoh. Jadi itu dia. Nah, contoh ini yang danau
Danau Kawah, dataran tinggi, Danau Gunung Tujuh. Ya, ini mungkin ketinggiannya berapa ini? Ketinggiannya bisa 3.000-an mungkin ya. Atau Danau Gunung Tujuh ini 2.000 apa 2.000 meteran mungkin dari permukaan laut. Nah, Danau Gunung Kerinci itu 3.883 apa tingginya itu. Nah, Danau Gunung Tujuh ini merupakan danau atau lahan basah di dataran tinggi yang tertinggi di Asia Tenggara. Ya, tertinggi di Asia Tenggara. Di sini danaunya tipenya oligotropik. Itu oligotropik yang rendah nutrien atau unsur hara yang sedikit. Ini mengandung unsur hara yang sedikit sehingga tidak subur dan ikannya hanya satu jenis atau 1-2 jenis dan planktonnya jarang. Ya. Tapi nilainya mempunyai nilai estetika yang tinggi. Nilai estetika yang tinggi dan merupakan sumber cadangan air, ya, dan tempat wisata. Ini Danau Gunung Tujuh ini tempat wisata ini sering dikunjungi oleh orang asing, ya. Itu yang Ranu Kumbolo di Jawa Timur itu termasuk vulkanik juga ya? Gimana? Ranu Kumbolo yang di Jawa Timur, yang di Semeru, di Bromo. Ya kalau dia ada kawah di atas gunung, kalau ada seperti danau, ya lahan basah. Masih termasuk tetap lahan basah, ya, namanya lahan basah. Termasuk definisi yang tadi, yang Ramsar itu. Ini definisi Ramsar nih. Nah, untuk gambar yang ini itu lahan basah menurut definisi konvensi Ramsar nih, seperti ini. Oke. Jadi kalau ada di pegunungan, kalau dia ada kawah ya, ataupun ada genangan air di daerah pegunungan seperti danau ataupun rawa, ya lahan basah. Ya sesuai dengan definisi Ramsar. Ya. Jadi genangan air baik dia sementara maupun dia permanen ataupun dia asin ataupun dia tawar, ya. Ataupun dia alami ataupun dia buatan. Nah, jadi bendungan itu masuk tuh. Lahan basah juga. Waduk-waduk ya, seperti Waduk Jatiluhur, kemudian apa tuh yang di Solo ada bendungan Gajah Mungkur ya. Nah, di Solo itu juga sama, itu lahan basah. Nanti Bapak lihatkan. Nah, ini setiap hari kalau danau ini dikunjungi nih, ya. Ada aja, setiap hari itu ada orang asing itu selalu ada, ya. Karena indah dia. Puncaknya ini, puncak seperti ini ada 7. Dikelilingi puncak seperti ini 7, makanya dikatakan dengan Danau Gunung 7. Puncak yang seperti ini ada 7 dikeliling, ya. Nah, itu dah. Oke. Nah, ini danau yang lain misalnya Danau Kerinci. Nah, seperti ini kan. Nah, mungkin yang luas itu Danau Toba ya. Danau Toba. Danau Ranau. Seperti ini. Ini Gunung Raya di Danau Ranau, Danau Kerinci ya. Nanti ada Danau Ranau. Kalau di Jawa mungkin di Semarang itu ada di Semarang itu ada lahan basah itu Jati Bening. Di Jati Bening ya, Jati Bening. Itu di Semarang. Ambarawa, dekat Ambarawa. Banyak di Jawa banyak ya. Nah, ini gambar-gambar ataupun tipe-tipe uraian dari yang gambar tadi. Contoh-contohnya. Nah, kalau sungai dataran tinggi itu seperti ini dia. Tahu kan Eka? Ya. Bahwa daerah pegunungan itu seperti ini ya. Jadi banyak batu, ada yang ini airnya deras, ya. Biasanya di daerah Taman Nasional ini bagus ini, seperti di Lauser ataupun di Taman Nasional Kerinci Seblat ataupun di Taman Nasional Bukit Barisan Selatan, ya, di Lampung. Ya, pokoknya seperti inilah. Walaupun bukan Taman Nasional, sungai-sungai seperti ini di dataran tinggi. Contoh di Tanjung Inim atau Pagar Alam. Nah, kemudian bendungan. Nah, ini bendungan ini luas lahan basah ya. Ini bendungan yang terpanjang di dunia ini ya.
bendungan yang terlebar, yang baru. Jadi bendungan yang terlebar di dunia ini di Cina ini ya, di RRC. Ini sungainya namanya Sungai Yangtze. Yangtze yang lebarnya ini kalau nggak salah berapa 2 kilo apa 1 kilo ya? Lebih 2 kilo, 2 kilo lebih ya. Apa 3 kilo itu. Nah, 3 kilometer apa. Nah, ini lebar, ini untuk membangkit tenaga listrik. Ya. Jadi hydroelectric power. Jadi untuk membangkit tenaga listrik. Ini contohnya. Jadi ini merupakan lahan basah ya. Tadinya sungai dibendung, jadi danau dia. Nah, kemudian tipe lahan basah juga yang sesuai dengan definisi Ramsar adalah irigasi. Nah, irigasi ini buatan. Ya. Jadi ini buatan ini, artificial wetland buatan. Nah, biasanya irigasi ini biasanya di dasarnya ini semen. Kalau irigasi. Nah, di dasarnya dibuat semen biasanya tuh. Kalau pinggirnya ada pasti aja nih. Ya, tapi kalau irigasi kecil biasanya di pinggirnya tidak dikasih konkrit, tidak ada betonnya. Tapi kalau irigasi seperti ini besar, ini biasanya di pinggirnya itu dikasih semen. Tapi di dalam ekosistem lahan basah, irigasi seperti ini tidak sehat, ya. Tidak mendukung keanekaragaman hayati. Ya, karena di pinggirnya ini sudah dikasih beton. Kalau sudah dikasih beton seperti ini, maka vegetasi-vegetasi itu tidak bisa mendukung kehidupan dalam air. Nah, jadi kalau yang dia yang alami itu biasanya di pinggir ini ada vegetasi, ada tumbuh-tumbuhan yang banyak. Nah, di mana tumbuhan itu fungsinya untuk tempat ikan memijah ataupun untuk tempat ikan memijah. Kemudian kalau ada hewan-hewan misalnya invertebrata air seperti capung misalnya, dia bentos itu di dasar air, itu sebelum dia dewasa dia harus berada di vegetasi-vegetasi di pinggirnya untuk melakukan siklus supaya dia bisa terbang menjadi dewasa tuh. Waktu dia molting seperti kepompong kupu-kupu itu kan sebelum dia dewasa dia harus di tumbuhan dulu kan. Nah, itu di pinggir air itu kebanyakan itu serangga air itu seperti itu. Nah, jadi apalagi di dasarnya ini ada semen. Nah, kalau ada di dasarnya semen itu maka tidak mendukung untuk hewan-hewan bentos. Karena hewan bentos itu di dasarnya ini harus bervariasi. Bisa ada kerikil, ada kayu-kayu, ada batu-batu gitu kan. Iya. Nah, kalau irigasi itu makanya biasanya di irigasi itu keanekaragaman untuk airnya itu rendah ya. Tidak seperti alami. Karena ini buatan. Ya. Kemudian oxbow. Nah, oxbow itu apa yang maksud dengan oxbow? Yaitu adalah sungai yang ataupun lahan basah yang terkurung. Ya, lahan basah yang terkurung yang dibentuk oleh sungai. Nah, di sini bisa dilihat di sini ada empat tahapan. Jadi A, B, C, D. Ini A, ini B, C, D. Nah, waktu tahapan yang pertama itu ada sungai itu seperti ini. Sungai itu ada misalnya ini hulunya, kemudian hulunya ini berkelok seperti ini, nah berkelok seperti ini. Ini yang di sini nabrak ke sini, nah kemudian terus ngalir nabrak sini lagi, nah berkelok seperti ini. Nah ini kejadiannya bagaimana dia bisa jadi oxbow nanti? Nah, jadi pertama itu air mengalir ke sini, ini ada tekanan ke sini ya. Nah kalau dia ada tekanan ke sini, sehingga ini ini menyempit, ya ini menjadi mengecil, ya, tergerus, terjadi erosi. Waktu terjadi erosi, nah tergerus ke sini, nah yang ini jadi ada kuning ini. Nah ini pasir, misalnya pasir ini tanah-tanah pasir itu, nah, terbentuklah pasir seperti ini. Kemudian ini tergerus ini, nah mendabrak ke sini, ini tergerus juga ke sini. Nah kemudian ini mendabrak ke sini lagi. Nah dalam proses yang B, yang ini menyempit, ini bisa kelihatan seperti ini menyempit nih. Yang ininya jadi gede, jadi lebar. Nah, jadi terus seperti itu nabrak sini. Nah, yang ini menyempit. Nah, yang C, yang ini tembus. Jadi ini tembus ke sini. Nah, ini tembus. Nah, tembus seperti ini, tapi yang ininya belum putus. Ya, belum menyatu daratannya ini. Jadi daratan ini belum menyatu ke sini. Nah, karena ada tekanan seperti ini masih seperti ini. Nah, kemudian yang D, nah ini yang D, yang ini terjadi erosi ya.
Nah, jadi terjadi penumpukan sehingga sungainya terputus. Nah, jadilah terputus seperti ini. Jadi yang aliran itu dari hulu menjadi lurus, Iya. tidak berbelok lagi karena daratan itu sudah menyatu. Nah, sehingga yang ini terkurung. Nah, yang terkurung ini seperti ini kalau dilihat ini kan samping nih. Iya. Nah, samping ini kan. Nah, seperti huruf nun. Nah, inilah oxbow. Jadi sungai yang dibentuk oleh proses erosi sungai yang berkelok, kemudian dia terkurung. Nah, itu namanya oxbow. Oh, oxbow itu yang terpisah sungainya. Iya, tapi prosesnya lama, mungkin bisa sampai ratusan tahun atau bisa lama 50 tahun mungkin kalau ada ya. Tergantung tekanan erosinya. Ya, itu ada. Nah, misalnya di daerah mana ya, misalnya di Rinjaya, Kalimantan, seperti itu kan. Di Eropa banyak ini ya. Seperti itu. Nah, itu lahan basah. Nah, lahan basahnya itu ini panjangnya ini bisa saja ini panjang ini misalnya 3 km gitu. 2 km, lebar sungainya mungkin bisa ada yang 100 meter, ada yang 200 meter. Nah, dia lahan basah. Nah, lahan basah ini jadi terisolir, jadi terisolasi. Nah, tergenang, terisolasi, tapi tidak kering. Tetap. Nah, biasanya kalau sudah terisolasi seperti ini, ya itu spesies-spesiesnya bisa endemik dia. Ya, bisa endemik karena dia tidak bisa ke tempat mana-kemana. Yang biasanya di tempat lain spesiesnya habis, dia masih ada. Nah, terjadilah siklus, ya, siklus hidup di situ, karena dia terkurung. Kalau danau itu, ada pelepasannya danau itu, karena di danau itu ada inlet, ada outlet. Nah, kalau oxbow, kalau sudah seperti ini, tidak bisa masuk, tidak bisa keluar, tidak bisa. Ya, itu expo. Ini sudah seperti tadi, ini oxbow juga ini. Nah, ini danau di pinggir sungai dengan rawa. Nah, danau di pinggir sungai dengan rawa ini di OI contohnya. Di Ogan Komering Ilir ada nih seperti ini. Nanti kayak di Kayu Agung tuh ada. Kota Kayu Agung itu ada sungai ya. Iya, nah, di sini misalnya sungai di luarnya sini. Nah, di belakangnya ini ada rawa. Jadi ada danau seperti ini ya, danau. Nah, danau ini, nah contohnya danau Toloko. Danau Toloko yang di Kayu Agung itu. Nah, Danau Toloko itu, nah, itu ada sungai itu. Sungai Komering apa sungai Komering itu. Sungai Komering ini, Pak. Nah, sungai di Kayu Agung itu ada Sungai Komering kan? Iya. Nah, ada Sungai Komering lewat di sana. Nah, tapi ada sungai itu yang masuk ke dalam. Ada. Nah, masuk ke dalam itu dia berupa rawa-rawa dalam. Nah, itu dia berupa danau. Nah, itulah Danau Toloko. Ya. Nah, ini contoh. Nah, ini yang sungai dataran rendah. Nah, kalau sungai dataran rendah seperti ini dia. Nah, ini di Kalimantan. Di mana ini? Ya, di banyak Kalimantan, di Amazon. Ini bisa kelihatan kan, kayak ini ada hutan primer. Ya, adalah terbuka sedikit nih. Nah, seperti ini kan terbuka nih. Ini mungkin ada masyarakat apa ya? Iya. Berladang. Nah, tapi ini secara umum nih primer nih. Nah, seperti ini. Ini sungainya nih. Nah, ini dalam sungainya bisa 200 meter mungkin lebarnya. Sungai. Ada sungai besar ya. Tapi ini datar rendah. Nah, seperti di Palembang misalnya sungai datar rendah. Nah, sungai datar rendah itu homogen ya. Jadi, tidak bervariasi, dia landai. Tidak seperti daerah pegunungan. Nah, ini hutan rawa air tawar. Nah, kalau hutan rawa air tawar itu atau disebut biasa dalam bahasa Inggrisnya itu disebut freshwater swamp forest ya, freshwater swamp forest. Jadi hutan rawa air tawar ini ada air di dalam hutan. Jadi air itu di dalam hutan itu ada air ya. Nah, misalnya dalamnya tuh 0,5 meter ataupun 1 meter, dalamnya 0,5 meter. Nah, kalau pas musim pasang atau air musim hujan, nah ini contoh di Sekayu ini seperti ini kan. Nah, di daerah Sekayu nanti kalau ada hutan
di dalam rawa tadi ada hutan, atau di daerah Mesuji, ya, Sugihan, Mesuji. Nah, ada air tawar, tapi ada air tawar di situ di dalam hutan ini, tapi ada air, tapi ada pohon-pohon. Nah, kita tuh misalnya pohon gelam, ya, nah, banyak. Nah, di situ banyak ikan, ya, ikan belida biasanya kalau di dulu. Nah, kalau masih ada hutan ini, ikan belida banyak. Mengapa ikan belida itu suka di hutan rawa air tawar, di dalam hutan? Mengapa? Karena ikan belida itu kalau dia bertelur, setelah dia bertelur itu telurnya itu ditempelkan di pangkal-pangkal pohon ini. Nah, dia ada kulit-kulitnya ini, di belakang-belakang kulitnya itu dalam pohon sini, nah itu ada tempat nempel. Nah, nanti menetas. Nah, waktu dia menetas, ikan kecil-kecil ini ya tempat berlindung mencari makan di sinilah. Nah, ikan belido itu sekali menetas itu telurnya nggak banyak. Ratusan butir atau 70-an, 80 butiran saja. Ya. Tidak seperti ikan-ikan seluang seperti itu kan. Makanya jadi langka ya. Apalagi ikan belida ini ya di Sumatera Selatan memang kuliner ataupun makanan yang favorit di Sumsel, ya. Dijadikan untuk bahan pangan, ya, ikan belida, pempek. Ya. Tapi banyak ikan belida tuh di Kalimantan. Tapi karena tidak secara konsumsinya beda, sehingga ikannya masih banyak. Iya. Nah, kalau di Palembang ya terkenal dengan pempeknya kan. Pempek ikan belida, mana ada sekarang pempek ikan belida, nggak ada lagi kan. Karena tidak bisa memenuhi kebutuhan stok. Iya. Untuk mengadakan pempek belida tuh nggak ada stoknya. Stok ikannya nggak ada. Untuk dibudidaya juga nggak bisa, Mas? Ya, belum bisa. Belum bisa, berpuluh-puluh tahun belum bisa. Karena dia perlu hutan kayak gini. Dia tuh alami, belum bisa dia dikasih pelet gitu. Telurnya tuh nggak bisa. Tingkah lakunya, perilakunya itu masih mau rumahnya masih mau di hutan itu. Nggak bisa. Sudah di BRPPU, Balai Riset Perikanan Perairan Umum Mariana itu sudah puluhan tahun belum berhasil, ya, untuk budidaya ikan belida. Kalau banyak budidaya belida, ya banyak ikan belida sekarang. Lah banyak pempek belida gitu kan. Nah, karena belum bisa budidaya. Tapi kalau ikan yang lainnya seperti gabus itu banyak kan. Ya, gabus juga belum dibudidaya, belum bisa dia budidaya secara komersil, belum bisa dia, secara ekonomis belum bisa karena makanannya harus ikan hidup. Nah, jadi dia karnivor masalahnya, dia karnivor. Jadi nggak bisa dikasih pelet seperti lele ya. Nah, itu. Jadi inilah keunikan dari hutan rawa air tawar ini. Jadi wetland ini termasuk wetland karena ya di hutan rawa air tawar ini bukan hanya ikan tapi burung-burung, kemudian hewan-hewan, mamalia seperti di Kalimantan itu kan ada kera semua ya. Dulu baterai. Kemudian hutan rawa gambut. Nah, jadi hutan rawa, kalau tadi hutan rawa air tawar. Jadi hutan rawa, semuanya swamp atau rawa. Ya. Nah, hutan rawa gambut. Nah, jadi rawa gambut ini ya ada hutan, tapi di dalamnya, di bawahnya gambut. Nah, biasanya gambut itu kan basah. Ya. Nah, basah itu wetland juga dia. Dia ada air, tapi ada gambut di bawahnya ini. Jadi, mengapa dia gambut? Karena rawa gambut ini airnya itu asam, ya, bukan tawar, tapi ini disebut dengan pit swamp forest. Nah, pit swamp forest itu ya di bawahnya itu gambut. Gambut ini bisa sampai berapa kedalamannya itu bisa biasa 11 meter, mungkin ada yang 11 meter di Kalimantan. Kalau di Sumatera Selatan mungkin 4 meter, 5 meter ada tuh.
ya, ada yang 2 meter dalamnya yang masuk ke dalam gambutnya itu. Gambut itu seperti spon, ya, Oh, seperti spon. Jadi karena struktur kena tanahnya, kena kandungan airnya itu asam, jadi sangat asam, misalnya pH-nya 2 gitu ya, sehingga ranting-ranting ataupun daun-daun yang jatuh ke dasar ke tanah tadi itu kena pH-nya sangat asam, sehingga organisme-organisme untuk mendekomposisi menjadi humus tidak bisa karena bakteri itu tidak bisa hidup, ya. Jamur-jamur juga tidak bisa hidup di dalam gambut misalnya kan, karena terlalu asam, sehingga ranting-ranting itu awet, ya. Karena terlalu asam seperti asinan, seperti asaman gitu kan, jadi awet. Jadi rantingnya awet, tidak terdekomposisi, ya, tidak dirombak, tidak bisa dirombak, sehingga dia jadilah gambut, ya. Nah, dari gambut, nah, di dalam itu, nah itu kalau kita berjalan itu berbunyi dia, seperti ada tebal gitu berbunyi. Nah, ada juga yang gambut ini kan seperti gabus atau spon yang diletakkan di permukaan air. Nanti kalau seperti permadani, kalau kita berjalan di atas air, nah dia bisa bergelombang. Nah, itu air di bawahnya itu. Nah, tapi sekarang gambut ini dieksploitasi kan, maksudnya tuh dialih fungsi, sehingga ditanami akasia, ditanami perkebunan sawit, airnya dikeluarkan. Nah, bagaimana cara dia mengurangi airnya? Dibuat drainase, dibuat kanal. Jadi dibuat kanal misalnya lebarnya 10 meter kan, dengan sampai ratusan kilometer sampai ke pantai itu. Jadi airnya tuh kalau sudah dibuat kanal dengan dalam berapa gitu kan, misal 3 meter dalamnya, nah air yang di permukaan itu tadi, di hutan tadi turun ke bawah, jadi sungai dia. Nah, sehingga dasar gambut tadi tidak basah lagi, nah, baru bisa ditanam sawit. Tapi kalau terjadi kebakaran, nah itu bermasalah, ya kan? Bencana nasional kan? Iya. Kalau gambut terbakar. 2015 kemarin sih itu. Nah, ya, karena di bawah itu dalam, nah, dalam itu tebal dia sampai 5 meter. Atau ada kejadian itu, ada peristiwa bencana alam itu tidak bisa untuk memadamkannya karena apinya dalam, merambat ke dalam tanah, ya. Lewat bawah. Nah, kalau seperti ini tidak adalah terbakar kalau rawa gambut gini, karena air semua, ya. Nggak adalah terbakar gitu. Nah, kemudian mangrove, nah, sudah kemarin hutan mangrove ya. Mangrove seperti inilah hutan mangrove. Ini pesisir seperti kemarin. Nah, ini pelataran lumpur, pelataran pasir. Ini foto masih sudah sangat lama, tahun 2007. Tapi sekarang kalau mau mengambil foto seperti ini juga, kalau mau ke lapangan bisa saja, tunggu saja dia kering airnya, surut. Di Sungsang ini. Jadi ini di Tanjung Carat ya. Nah, yang inilah yang mau dijadikan sekarang, yang ini di Tanjung Carat. Ini kan Tanjung Carat ini. Inilah yang mau dijadikan daerah ekonomi khusus. Yang sekarang sudah direncanakan mau jadikan ekonomi khusus, mau direklamasi. Itu yang disebut kawasan ekonomi khusus. Ekonomi khusus. Nah, inilah yang mau ditimbun. Yang mau ditimbun dan mau dijadikan daratan sampai nyambung ke Sungsang. Nah, nanti mungkin 3 tahun lagi, 4 tahun lagi ini sudah jalan ini. Sekarang jalannya sudah sampai ke Sungsang tuh udah pakai mobil sekarang. Nah, nanti kalau jalan tol sudah selesai dalam 4 tahun lagi, jalan tol sudah tembus ke Jambi, dan 4 tahun lagi, 3 tahun lagi, nanti dari jalan tol ke Jambi itu betung itu ditembuskan ke Tanjung Api-Api ini. Itu ada tol. Nanti akan ada tol di Sungsang tuh. Akses untuk KEE-nya lebih. Ya, ke ekonomi khusus itu ada tol nanti. Sampai ke Tanjung Api-Api itu. Nah, itu untuk aksesnya. Jadi itu ini ya lahan basah. Ya, artinya berkurang nanti lahan basahnya kan. Iya. Kemudian lahan basah lagi padang lamun. Ya, padang lamun itu ya termasuklah ke definisi yang pada saat surut itu tidak lebih dari 6 meter ya. Seperti ini.
padang lamun itu, tapi dia dalam laut. Iya. Nah, seperti ilalang, ya. Ini seagrass, ya, atau kelp banyak di sini ya. Nah, seperti ini. Nah, ini semua makanan makhluk hidup yang ada di laut ini, ya. Makanan dugong-dugong, putri duyung kata orang ya. Nah, itu jenis-jenis hewan dalam laut yang makan ini kan, herbivore. Namanya terumbu karang, ya, terumbu karang ini semua ya, lahan basah sudah itu. Nah, kemudian pembagian lahan basah ini sesuai dengan Ramsar, itu pembagian. Jadi dibuat bagannya. Ini lahan basah. Kemudian lahan basah ini ada sistem lahan basah, sistem yang di laut, estuaria, ada sungai, ada danau, ada rawa. Nanti dibagi lagi nih laut ini. Jadi laut ini di sini ada daerah subtidal, ini ada subsistemnya subtidal, ini intertidal. Nah, intertidal ini adalah daerah batas pasang terendah sampai ke pasang tertinggi. Jadi daerah pasang terendah sampai ke pasang terendah, pasang terendah sampai ke pasang tertinggi, nah jarak itu ataupun antara itu adalah disebut dengan intertidal. Nah, jadi bagian dasar lautnya bagaimana? Habitatnya itu dasar laut, ada karang, ada pantai berbatu, pantai berpasir, ya, lumpur dan tanah. Kemudian yang subtidalnya ini ada di sini dasar berbatu, ya. Kemudian dasar berpasir, dasar laut dan karang. Ini subtidal. Jadi di bawah, yang bagian rendah, ya. Yang subtidal itu yang di bawah dia, yang waktu dia surut sekali itu subtidal namanya. Jadi estuaria juga ada, sama, ada subtidal, ada intertidal. Nah, cuma ini kriteria dari dasarnya saja nih. Kriteria dasar airnya, ada apa ya di situ? Misalnya ada ini batu-batu misalkan, ya. Misalnya ini berbatu, ada sungai ini, dasar sungai, karang ini, intertidal ya, estuaria. Ya, makanya estuaria itu tergantung daerahnya juga. Kalau estuaria di daerah pantai timur Sumatera itu enggak ada dia berbatu, dia lumpur adanya. Tapi kalau estuaria di daerah Pulau Sumatera bagian barat itu banyak batu-batunya, banyak karang. Contoh kalau mau lihat itu di Bengkulu atau di daerah Manak, ya, atau di Lampung Barat. Nah, itu contoh ya. Ini pembagian klasifikasi lahan basah ya, lebih rinci menurut Ramsar. Nah, sekarang manfaat lahan basah. Manfaat lahan basah kemarin sudah belum ya? Belum ya? Belum, Pak. Apa manfaat? Jadi kita kalau sudah tahu definisi, sudah tahu pembagian, kemudian tipe-tipe ekosistemnya, nah, lah tahu manfaatnya, lah tahu potensi, baru dikonservasi. Ya, mengapa kita konservasi lahan basah itu? Konservasi lahan basah itu sangat berkaitan dengan tujuan dari Ramsar, ya. Karena konservasi ada dua macam caranya itu, ya. Ini membuat taman nasional misalnya, membuat taman nasional. Taman Nasional ex situ, ya konservasinya ada dua macam, ada konservasi ex situ, ada konservasi in situ. Nah, cuma kalau lahan basah tidak bisa kita istilah ex situ konservasi, tapi hewannya yang bisa, ya, hewan-hewan lahan basah itu bisa kita konservasi juga. Jadi hewan-hewan lahan basah kita bawa keluar, ada apa di lahan basah tadi, baru misalnya dibawa keluar, dibuat lahan baru, ataupun diadakan penangkaran, misalnya buaya yang ada di daerah lahan basah asli karena dia langka, lalu diadakan penangkaran supaya dia berbiak. Nah, itu kan, itu ex situ itu. Misalnya kan. Macam-macam lah yang fauna yang ada di lahan basah yang in situ ataupun di taman nasional.
tadi manfaat ya. Jadi manfaat lahan basah itu ya pelahan basah. Jadi disebutkan karena berhubungan dengan manfaat, maka lahan basah di sini adalah daerah peralihan atau ekoton atau zona transisi antara dua atau lebih lahan basah memiliki ciri-ciri khusus yang sangat penting dalam proses pertukaran energi, ya, pertukaran energi dan materi yang terjadi antar ekosistem yang berbatasan. Jadi di dalam lahan basah itu ada daerahnya yang antara, misalnya daerah ekoton. Nah, lahan basah ini ada yang di tempat di daratan, ada di tempat lahan basah itu sendiri, ya daur, ya, ada siklus biologi di sini. Kemudian adalah di daerah akuatik yang hanya air saja, ya, hanya air saja. Nah, bisa terjadi siklus biogeokimia juga, daur ulang unsur hara yang untuk yang di lahan basah. Kalau yang di daratan itu membuat siklus hidrologi. Misalnya yang di daratan itu ada danau, ya danau. Jadi bisa membuat hujan gitu. Jadi ada mata air ya. Siklus biologi ya tempat-tempat makhluk hidup tadi untuk bersiklus ataupun tumbuhan juga bisa ya. Nah, dengan adanya proses-proses alami, proses alami dengan kondisi dengan adanya kondisi habitat yang unik mungkin kan, dengan adanya keanekaragaman spesies yang tinggi ataupun keanekaragaman spesies yang unik ya, ataupun keunikan flora fauna, maka menjadikan lahan basah itu sebagai daerah yang banyak manfaat. Jadi manfaatnya itu bisa secara ekologi, bisa manfaat ekonomi, bisa manfaat secara sosial budaya lahan basah itu. Kalau kita bicara tentang lahan basah ini, kalau Indonesia itu sangat kaya ya, sangat kaya dengan lahan basah. Dan lahan basah itu kita ada dua macam tadi, ada lahan basah yang asin, ada lahan basah yang tawar. Kalau kita banyak lahan basah yang tawar, berarti kita banyak sumber air, ya, sumber air untuk Indonesia. Tidak seperti negara-negara lain yang seperti misalnya daerah gurun Gobi ya, di daerah Mongol. Negaranya luas, tapi lahan basahnya sedikit. Nah, sehingga hanya luas tanahnya saja, tapi lahan basahnya sedikit, sehingga sumber kekayaannya itu kecil, ya. Tidak seperti Indonesia, ya, yang banyak makhluk hidup. Jadi kalau lahan basah kita itu banyak makhluk hidupnya yang bisa digunakan oleh manusia, ya, gitu ya. Jadi ada secara ekonomi, ada sosial budaya. Nanti kita lihat bagaimana. Nah, sekarang fungsi ekologis lahan basah. Ya. Tadi ada fungsi akan ada fungsi ini. Ada fungsi ekologi, fungsi ekonomi, fungsi sosial budaya. Nah, misalnya ini fungsi ekologi. Nah, fungsi ekologi itu apa fungsi ekologinya? Jadi lahan basah sebagai tempat hidup. Ya. Jadi lahan basah sebagai habitat, ya, sebagai habitat atau tempat hidup, berbagai spesies flora dan fauna mendapatkan perlindungan, makanan, dan melangsungkan kehidupannya di lahan basah. Ya, lebih dari 179 spesies fauna ataupun ya lebih kurang lah yang dilindungi kehidupannya tergantung pada lahan basah di Indonesia. Ya. Jadi ratusan spesies fauna yang dilindungi itu ada di lahan basah. Ya. Jadi di sini misalnya ada penyu, ya, penyu belimbing, misalnya kan, atau penyu hijau. Nah, penyu hijau kan itu kan langka ya, penyu hijau. Karena penyu hijau itu secara sosial budaya untuk syarat ritual orang agama Hindu di Bali, ya, misalnya kan, dia harus menyediakan penyu hijau untuk acara ritual keagamaan mereka. Ya, ada peristiwa-peristiwa yang penting, ya, itu harus pakai penyu hijau. Ya. Ini itu nilai yang sosial budaya itu salah satu kan. Iya.
Ya nanti ya sosial budaya itu nanti ada di sini, ya. Sosial budaya ya kalau tidak ada air, tidak ada sungai, tidak ada danau, bagaimana mau apa itu lomba bidar? Ya, itu kan budaya Palembang. Di Palembang kalau 17 Agustus ada lomba bidar. Kalau di Thailand ada lomba perahu naga. Itu kan secara sosial budaya kan untuk melestarikan kebudayaan mereka. Ya. Ada lagi di Bali misalnya sosial budayanya ada Danau Ubud, danau ya. Oh iya. Danau Ubud itu tempat ada pura kan? Ada tempat bangunan suci mereka. Nah, itu karena lahan basahnya dianggap danau itu dianggap tempat yang apa istilahnya tuh untuk kepercayaan, dianggap keramat. Nah, itu ya Danau Ubud itu. Atau secara sosial budaya, ya secara ekonomi yang mempunyai nilai lah. Tidak mungkin lah untuk rekreasi orang itu ya. Kalau tidak ada lahan basah bagaimana? Orang menyelam, ya kan? Terumbu karang, mandi di danau. Nah, itu lahan basah semua tuh. Secara ekonomi. Nah, ini makhluk hidupnya. Misalnya makhluk hidup, kalau yang tergantung dengan lahan basah tadi, misalnya ini ada bekantan ini Nasalis larpatus. Nah, ini secara ekonomi itu kalau nilai ekowisata, nah, dia tinggal dulu di situ, baru dikomersilkan itu kalau dia bisa hidup di sana, ya misalnya di mana di Tanjung Puting misalnya Kalimantan, di Tanjung Puting, Taman Nasional Tanjung Puting. Nah, ini kalau secara komersil atau untuk ekonomi, itu kan menghasilkan wisatawan asing mau melihat ini kan. Nah, badak, nah, ini badak ini. Ada Jawa kan, ada Sumatera, ikan, aman, kingfisher ya. Nah, ini arwana. Ini komersil semua nih ya. Ini komersil semua nih. Ini komersil. Bisa dijadikan uang maksudnya tuh. Kemudian lah sebagai habitat juga dia itu beberapa daerah ya. Beberapa daerah dataran lumpur dan hutan bakau menjadi tempat mencari makan bagi puluhan jenis burung migran ya. Dari daratan Asia ke Australia. Dan sebaliknya paling tidak 22 lokasi yang perhentian burung migran di Indonesia ya. Jadi lahan basah ini tempat secara internasional burung-burung dari dunia lain atau negara lain datang ke Indonesia untuk singgah mencari makan. Ya. Karena di daerah tempat mereka hidup berbiak, misalnya di daerah Siberia atau Rusia, itu dingin. Nah, dia berlari ke Indonesia. Jadi, di Indonesia harus ada lahan basah. Kalau tidak ada lahan basah, dia tidak bisa. Itu contoh. Ini contoh juga lahan basah di daerah Eropa. Jadi, dibuat. Jadi, tapi lahan basah buatan. Lahan basah buatan ya. Dibuat itu supaya retensi, seperti retensi yang luas-luas. Ya, lahan basah seperti retensi yang luas-luas. Kalau kita ini retensinya cuma 1-2 aja. Nggak luas kan. Sehingga datarannya kan bisa dimanfaatkan ya. Jadi banyak airnya. Ya. Nah, kemudian ada lahan basah lagi. Lahan basah di pinggiran kota atau penduduk padat. Ya. Nah, ini adalah lahan basah. Tapi di tempat rekreasi. Nah, di atas lahan basah ada seperti ini, ya, jembatan yang bersih, gitu ya. Nah, kalau kita kan mungkin dianggap enggak penting mungkin, jadi diambil alih fungsi seperti di Soekarno Hatta kan lahan basah semua tuh. Tapi di Timbun ya karena untuk alih fungsi lahan untuk apa pergudangan ataupun tempat showroom mobil sekarang, ya.
Kemudian lahan basah, kalau tadi sebagai habitat. Nah, kemudian nomor 2, lahan basah sebagai pengatur fungsi hidrologi. Sebagai pengatur fungsi hidrologi, bagaimana dia bisa menghasilkan fungsi hidrologi? Kalau ada lahan basah, maka lahan basah ini bisa menyerap airnya. Lahan basah seperti danau itu bisa menyerap ke dalam, ya, menyerap ke dalam. Jadi kalau dia sudah menyerap ke dalam, nanti menjadikan cadangan air untuk air minum. Nah, jadi ada air sumur, ya, seperti itu kan. Jadi air tanah, terbentuklah air tanah. Tapi kalau lahan basahnya dibuang, lahan basahnya ditimbun, dibuang, sehingga kemudian diduduki oleh pembangunan-pembangunan, sehingga kekeringan, lahan basah di sebelah atasnya tidak ada air, jadi level air itu airnya turun ke sini sehingga sumur kering, ya. Ini kan sumur nih, kering, nah tergantung dia. Nah, kali ini banyak di sini, nah ada airnya. Ya contoh. Kemudian fungsinya mencegah intrusi air laut ke daratan. Fungsinya untuk mencegah air laut. Biasanya di pantai. Ya ada. Kalau hutan bakau. Kalau ada hutan bakau, bisa jadi filter, ya. Ya, air tawar. Nah, air laut ini karena banyak air tawar di sini, jadi air laut tidak masuk. Nah, ini sumur. Nah, ini ada sumur ini. Nah, ini airnya tawar nih. Jadi karena ada lahan basah di atasnya, sehingga lahan basah ini masuk ke dalam tanah. Ya, masuk ke dalam tanah, sehingga ada cadangan air tawar. Nah, sehingga air laut tidak bisa masuk karena ada air tawar di sini. Nah, tapi kalau sudah hutan mangrove-nya tidak ada lagi, misalnya dia ada, kemudian lahan basahnya dibuang, ya seperti ini, buang tidak ada, dijadikan apa sawah atau semua, tidak ada yang lahan basahnya dibuang, sehingga air tawarnya itu berkurang, air lautnya masuk, ya masuk ke daerah sumur ini. Oh, ya, asin dia. Asin. Ini tidak ada filter, ya, tidak ada vapor untuk menahan laju masuknya air. Ya, air tawarnya nggak ada lagi, jadi air lautnya masuk. Kalau ada banyak air tawar, jadi diisi oleh air tawar, jadi air lautnya tertekan. Iya. Nah, makanya di daerah Jakarta Utara atau di mana Bengkulu dekat pantai itu air sumurnya itu asin. Jakarta Utara juga kan asin air sumurnya. Kemudian nomor 3, lahan basah untuk menjaga kualitas air. Jadi vegetasi lahan basah dapat meningkatkan kualitas air. Ini vegetasi, ini ada air. Nah, saya ada filter. Tanaman di endapan filter. Jadi vegetasi, ya, vegetasi lahan basah dapat menyerap unsur-unsur hara dan racun dari air. Di samping itu dapat memperlambat aliran air sehingga mempercepat proses pengendapan sedimen dan menjernihkan air. Di beberapa negara luar negeri itu membangun rawa buatan untuk mengolah limbah perkotaan dan industri. Ya, dibangun rawa buatan untuk mengolah limbah perkotaan dan industri. Manfaat. Yang keempat, lahan basah sebagai pencegah bencana alam. Jadi kalau ada lahan basah tidak ada erosi karena air ada retensi. Nah, kalau tidak ada lahan basah lagi, maka kalau waktu hujan banjir. Jadi di Palembang itu dibuat sekarang retensi, ya. Nah, kalau di pinggir pantai kalau banyak hutan mangrove, tidak ada topan, ya. Rumah penduduk tidak kena topan, topannya itu di permukaan di atas karena dihadang oleh ekosistem mangrove. Ekosistem mangrove kita kalau yang di pantai timur itu bisa 30 km, ya, tebalnya dari pantai. Nah, kalau tidak ada seperti ini, langsung. Nah, kemudian lahan basah menjaga sistem dan proses-proses alami. Ya, jadi lahan basah itu menjaga sistem dan proses-proses alami. Ini keberadaan lahan basah dapat menjaga kelangsungan sistem dan proses-proses proses ekologi, proses
geomorfologi, proses geologi yang terjadi di alam ya. Hutan gambut dan hutan rawa dapat menyimpan karbon dioksida dalam proses fotosintesis. Ya, terumbu karang dapat membentuk pulau karang dan pantai berpasir putih. Hutan bakau dapat mempercepat proses sedimentasi yang membentuk lahan baru di pesisir. Jadi hutan bakau itu bisa membuat lahan yang baru karena akar-akar dari bakau itu bisa memperangkap sedimen, ya, sehingga sedimen tidak sehingga terbentuk ya daratan gitu. Contoh di pantai timur Sumatera Selatan ada tuh. Di 1 tahun itu 2 tahun itu bisa meluas ke laut 1 meter daratannya. Nambah. Nah, saya kira untuk yang hari ini, Ska, Iya Pak. sampaikan di sini dulu. Ya, Tapi mungkin ke Bapak lihat dulu tambahannya ya. Kalau ada ini manfaat, Bapak lihat dulu. Untuk manfaatnya sedikit lagi.